9 kurang ya, kemarin entry hari Senin, jadi anggap aja 1 hari, meskipun 1 hari kurang sih. Tapi ini sudah berhasil turun dan ini sudah dapat 2 kali ya, 1/2 teman-teman. Jadi ini berhasil ya, konfirmasinya valid dan berhasil turun, ini sudah sampai target, dapat sekitar 150 teman-teman, dalam waktu sehari ya, anggap aja teman-teman ya, 1 hari kemudian. Oke, kesimpulannya kayak gini, jadi hal-hal seperti ini menjadi catatan penting ya teman-teman. Yang pertama adalah buat teman-teman yang pengen penghasilan tambahan dari broker XM, teman-teman bisa ikutan kompetisi akun demo mingguan teman-teman. Caranya gampang, teman-teman tinggal login aja ke akun kalian, masuk ke menu kompetisi, klik menu demo. Nah, di sini teman-teman cek aja kontes demo yang masih berlangsung di periode mana saja. Teman-teman bisa ikutan seperti ini, join ya. Nanti teman-teman dapat akun, nah akun kalian trading kan, nanti teman-teman cek. Kalau kalian dapat peringkat biasanya akan dapat hadiah. Ini contoh bisa dapat hadiah sampai dengan $2.000. Kemudian totalnya sampai dengan $25.000 per minggunya seperti itu. Ini gampang banget teman-teman. Untuk informasi selengkapnya nanti teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi untuk ikutan kontes demo mingguan di Broker XM. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk materi kelas trading ya teman-teman. Kita sudah sampai di episode ke-82. Jadi pada episode kali ini teman-teman, kita akan praktek trading lagi, dan ini praktek trading di part ke-11 teman-teman. Yakni kali ini kita praktek di USD JPY. Ya, teman-teman semuanya, garis besarnya teman-teman, saya di sini akan menggunakan teknik yang sama secara terus-menerus. Yakni ada 6 pedoman ya di dalamnya. Tujuan saya adalah sekaligus sih sebenarnya, sekaligus saya cari uang sendiri ya. Saya trading sendiri sekaligus sharing ke teman-teman, dan sekaligus saya pengen membuktikan juga gitu kalau teknik itu dipakai berulang kali pun probabilitasnya cukup tinggi teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi cukup menguasai hal itu nanti bisa trading terus kayak gitu teman-teman. Oke ya, kali ini kita akan praktek trading dan kita akan pindah ke tablet atau ke handphone ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk di tablet ya, dan ini adalah USD JPY teman-teman. Kebetulan sekali di USD JPY ini saya melihat ada peluang untuk seller masuk ya. Ada peluang untuk sell. Saya ini lagi batuk teman-teman, maaf ya nanti kalau serak-serak gitu. Oke, jadi setelah dia membentuk resisten, dia akhirnya turun ya di sini ya. Ini sebenarnya lagi sideways, cuman kelihatannya udah keputusan. Nah, di sini retest sebenarnya teman-teman. Nah, di sini di zona sini ini saya lihat ada peluang sellernya di sini baru. Ini sideways ya. Sideways yang cukup lama, tapi di sini ada transaksi gede. Penjualan terjadi dalam 4 jam terakhir di time frame 4, dan di sini ada doji, ya ada rejection ya. Ini juga sebenarnya rejection, cuman kemarin itu ada news USD-nya teman-teman. Jadi ketahan lagi kayak gitu. Nah, hari ini ada rejection lagi di zona resisten tersebut. Rejection tuh bentuknya bisa doji, bisa hammer. Yang intinya ada sumbunya di situ ya. Nah, sebelahnya ini mulai turun. Ini signal sell teman-teman. Kebetulan di zona yang memang cukup tinggi. Kalau kita tarik ke sebelah kiri, ini juga masuk di resisten ya teman-teman. Bukan mengada-ada, tapi memang benar harga sekarang itu masuk di resisten juga. Jadi ini di H4-nya ya, ini muncul signal sell di zona resisten, dan di D1 dia juga muncul signal sell teman-teman. Sebenarnya kalau di D1 ini bentuk selnya itu karena ini ada doji juga. Nah, sebelahnya tuh apa ya? Terbilang tertekan di bagian bawahnya ya, nggak nangkring di atasnya. Jadi ini signal sell, kecuali kalau nangkring di atasnya sini masih buy teman-teman. Jadi untuk syarat yang selanjutnya, yakni syarat H4 plus D1 untuk USD JPY ini sudah memenuhi syarat. Di mana H4-nya ada signal sell, dan di D1 juga ada signal sell teman-teman. Ini memenuhi syarat. Sebenarnya saya juga sudah mengecek USD JPY ini di hari-hari yang sebelumnya.
Tapi teman-teman seringkali tidak sesuai. Tak kasih contoh ya. Ini teman-teman, ini candlestick-nya hijau di D1 kemarinnya itu. Tapi di H4-nya itu signalnya sell. Pin sebelahnya mulai turun, tapi candlestick D1-nya masih hijau. Akhirnya saya nggak masuk. Kayak gitu ceritanya. Jadi memang bolak-balik ke market itu beneran saya lakuin teman-teman. Kemudian di hari selanjutnya dia merah, tapi belum ada signal sell sama sekali gitu. Nah, kalau sekarang dia merah, di H4-nya juga signal sell gitu ceritanya teman-teman. Jadi seringkali begitu sih yang saya alami. D1-nya itu lagi hijau, H4-nya merah kayak gitu nggak bisa tampil teman-teman. D1-nya maksudnya signal buy, H4-nya malah signal sell. Atau mungkin H4-nya signal buy, D1-nya signal sell. Kayak gitu nggak bisa diambil. Kebetulan hari ini untuk USD JPY itu sudah mulai searah. Dan ini posisinya cukup bagus teman-teman. Biasanya setelah dia ini ya rally di sini ada base-nya tuh sebenarnya segini deh teman-teman ya. Ada rally base, ini bisa jadi drop nanti ya, bisa jadi drop atau mungkin rally lagi gitu. Teman-teman mungkin pernah dapat pelajaran seperti ini. Pelajaran ya, base itu zona apa ya, kalau orang-orang itu nyebutnya zona itulah pokoknya, saya tuh lupa kalau bahasa Inggris kayak gitu. Ini sideway ya, zona sideway, kemudian zona akumulasi juga bisa. Nah, di sini nanti trennya apakah dia akan keluar ke sini atau dia akan keluar ke atas ini setelah rally ini. Tapi ketika saya lihat signalnya di sini, saya lebih apa ya, mendukung dia untuk turun. Karena memang sinyalnya turun gitu. Ya, teman-teman ya. Ini nanti keputusannya tuh di sini, teman-teman. Yang kuatnya itu ya, sekarang kan udah mulai turun. Jadi saya masuk duluan karena signalnya memang ini ada signal. Kuatnya di sini atau di sini. Gitu. Kalau nanti dia break sini, ada probabilitas, ada kemungkinan dia untuk terbang ke atas. Makanya SL-nya tak taruh sini. Teman-teman coba belajar zona itu apa namanya? Zona trend, kemudian zona base atau sideway, trend lagi kayak gitu. Nanti teman-teman pasti paham ya. Ketika ada muncul kayak gini, SL-nya di sini. 158, 135. 158, 135. Oke, tak kasih SL di situ. 135. SL-nya terbilang ya agak jauh, tapi ideal juga dengan lokasinya yang sekarang, teman-teman. Coba ya tak cek ya. Udah mulai hijau ya. Nah, ini untuk dapat 1:2 kan masih sangat ideal. Bahkan untuk ke support terdekat di sini itu aja udah dapat 1:2. Kalau turun kan targetnya ke situ, target 1, target 2-nya sini gitu. Ini analisa paling paling bodoh lah katakanlah. Tapi kalau pakai time frame gede, analisa bodoh pun bisa benar teman-teman. Karena support dan resistennya itu benar-benar yang strongnya yang kelihatan. Nggak kayak time frame kecil gitu. Time frame kecil banyak sekali support resisten yang muncul kayak gini nih. M15 mungkin kalian akan pilih buy, ya nggak? Coba sedikit kita bahas. Oh, ini udah nyampe, udah habis koreksi turun nih, waktunya buy gitu di M15. Ya, ini udah rendah nih waktunya buy gitu, apalagi pakai M5. Wah, ini udah rendah ini, buy gitu. Mungkin tujuannya scalping kayak gitu. Ya bisa sih, bisa. Tapi ketika teman-teman nggak ngelihat time frame gedenya lagi ancang-ancang terjun kayak gini, ya nanti keseret gitu. Itulah alasan kenapa banyak yang pakai time frame kecil keseret-seret, karena mereka nggak tahu tren besarnya itu sedang ngapain, teman-teman, kayak gitu ya. Makanya saya udah kapok scalping-scalpingan di M5 kayak gini.
Kelihatannya udah rendah, terjun bablas, ternyata D1-nya di pucuk gunung gitu. Ya enggak? Ya, seperti itu, makanya saya udah kapok, time frame kecil tuh udah kapok, mendingan sabar pakai time frame yang agak gede. Oke deh teman-teman ya, tak skip dulu, ini adalah hari Senin, tanggalnya abain aja, jam 7:30 malam teman-teman. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Selasa jam 9 pagi, 9 kurang ya. Kemarin entry hari Senin, jadi anggap aja satu hari. Meskipun satu hari kurang sih. Tapi ini sudah berhasil turun dan ini sudah dapat dua kali ya, 1 banding 2 teman-teman. Jadi ini berhasil ya, konfirmasinya valid dan berhasil turun. Ini sudah sampai target, dapat sekitar 150 teman-teman. Dalam waktu sehari ya, anggap aja teman-teman ya. 1 hari kemudian. Oke, kesimpulannya kayak gini, jadi hal-hal seperti ini menjadi catatan penting ya teman-teman. Yang pertama adalah, zona. Jadi zona penting, saya selalu mencari zona penting. Zona penting itu apa? Zona penting itu adalah support resisten atau supply demand atau trendline. Cara menemukannya gimana? Cara menemukannya adalah dilihat di sebelah kiri. Ya, di mana yang terakhir resistennya kemarin yang saya tandain yang ini ya. Nah, tapi selain ini teman-teman, kalian juga bisa lihat sebelah kirinya lagi gitu. Ada zona penting di mana saja gitu. Ternyata kemarin saya sell juga di resisten. Nah, terdekat ini sebagai ini ya, kelanjutan aja. Karena untuk cara entry yang kemarin pasti sudah saya jelasin juga, jadi nggak perlu saya ulang. Terdekat zona pentingnya ada di daerah sini, satu. Kemudian ada di daerah sini, 2. Ini bagus ini teman-teman, ini, resisten ya, jadi support di sini. Ini ada resisten dan terdekatnya lagi ada di daerah sini. Kemudian ini resisten ya. Ini ada support. Support ini lurus dari sana. Nah, ini ada support, sini juga jadi support ya. Nah, menunggu di zona penting adalah, nunggu harga sampai di daerah-daerah yang saya tandain ini gitu. Misalkan nanti sampai di sini ya, ada signal untuk buy misalkan ya di sini. Berarti di situ layak untuk diambil buy gitu. Atau nanti nyampe sini nanti ada signal buy atau mungkin di sini ada signal sell. Di daerah-daerah sini loh teman-teman. Nah, di daerah-daerah sini itu tunggu sampai candlestick-nya muncul, kayak gitu doang sih. Hanya saja di sini memakai time frame H4. Jadi time frame H4 itu ya nunggunya agak lama ya teman-teman. Nunggunya agak lama dan tapi valid gitu. Makanya saya di sini trading di banyak pair. Karena di USD JPY mungkin minggu ini muncul, ya minggu depan mungkin nggak ada di USD JPY, adanya di GBP kayak gitu. Minggu depannya lagi ternyata momennya ada di Aussie, yaitu ya Australia. Minggu depannya lagi ada di Kanada kayak gitu. Ya, jadi ketika kita menggunakan banyak time frame meskipun pakai kita menggunakan banyak pair ya, meskipun time frame-nya H4 setiap minggu pasti ada teman-teman. Itu yang saya rasain sih, setiap minggu tuh pasti ada, bahkan nggak cuma satu signalnya. Setiap minggu bisa 4 sampai dengan 5 kayak gitu, ya teman-teman ya. Oke ya, karena memang sudah sampai di target, jadi ini saya akhirin dulu. Untuk tekniknya yang seperti kemarin ya, sudah saya jelasin juga. Jadi untuk, praktek trading kali ini sekian dulu, nanti dilanjut untuk di episode yang selanjutnya ya teman-teman.